Selamat malam Pak Taufan dan rekan-rekan semuanya. Pada malam ini, kami dari kelompok 7 akan membawakan presentasi mengenai indikator dan nilai kepemimpinan yang kita ketahui sebagai KPI. Kelompok kami terdiri dari Pak Charles, Pak Ilwandi, Pak Kokwi, saya sendiri, Marcelino, Pak M. Ferdiansyah, dan Pak Nixon. Sebelum kita membicarakan mengenai KPI sendiri, kita harus mengetahui apa itu nilai-nilai kepemimpinan. Nilai kepemimpinan adalah sejumlah sifat utama yang harus dimiliki seorang pemimpin agar kepemimpinannya dapat efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Beberapa nilai kepemimpinan yang kita perlu miliki adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah integritas dan moralitas. Yang kedua, pemimpin itu harus memiliki tanggung jawab. Dan yang ketiga, pemimpin itu harus mempunyai visi misi seorang pemimpin. Dan yang keempat adalah pemimpin harus bijaksana. Yang kelima, kepemimpinan harus memiliki keteladanan. Yang keenam, harus menjaga kehormatannya sebagai seorang pemimpin. Dan yang ketujuh, pemimpin itu harus memiliki iman yang tinggi. Kedelapan, pemimpin harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi baik dengan rekan kerja maupun dengan klien-klien kerja. Yang kesembilan, seorang pemimpin harus memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas SDM-nya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Pak Charles Samuel. Nilai-nilai kepemimpinan yang barusan disebutkan oleh teman kami tentunya itu akan berlaku jika seorang pemimpin mengetahui apa yang akan dicapainya. Dalam hal ini ketika kita membicarakan pencapaian, kita berbicara tentang Key Performance Indicators. Seperti yang bisa kita lihat di sini, KPI merupakan matrik baik financial maupun non-financial yang digunakan oleh perusahaan untuk mengukur performa kinerjanya. Karena KPI itu merupakan alat ukur performa kinerja sebuah perusahaan, maka Key Performance Indicators juga harus mencerminkan tujuan yang ingin diraih oleh perusahaan tersebut. Artinya, Key Performance Indicators setiap perusahaan bisa jadi berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Bapak M. Ferdiansyah. Kenapa diperlukan oleh KPI? KPI itu diperlukan yang pertama adalah untuk memonitor kesehatan sebuah perusahaan atau organisasi. Yang kedua, KPI diperlukan untuk menghitung perkembangan dari sebuah organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, KPI diperlukan untuk melakukan penyesuaian dan kembali ke track apabila kemudian sebuah organisasi atau perusahaan keluar dari track yang telah dijalurkan. Yang keempat, KPI diperlukan untuk problem solving dan juga untuk mengambil kesempatan yang ada. Kemudian yang terakhir, KPI itu digunakan untuk menganalisa sebuah tren sepanjang perjalanan sebuah organisasi atau perusahaan. Yang pertama, untuk mengukur progres, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa KPI itu terdiri atas metrik finansial maupun non-finansial. Dengan mengetahui bagaimana pencapaian kinerja dari karyawan maupun staf perusahaan atau organisasi, maka dapat diketahui perkembangan dari sebuah organisasi itu. Yang kedua, untuk mendapatkan koreksi adalah kita bisa memberikan hasil pengukuran dengan KPI ini. Setelah pengukuran dilakukan, maka kita harus analisa hasilnya, kemudian kita lakukan kembali ke arah yang seharusnya apabila terdapat yang sesuatu yang melenceng. Yang ketiga, KPI untuk menyelesaikan masalah, di mana KPI diperlukan untuk mengikuti perusahaan untuk mengukur performa kinerjanya. Yang keempat, untuk analisa tren, di mana perusahaan atau organisasi dengan bantuan KPI ini dapat memahami indikator yang bergerak mengikuti tren, sehingga dapat diukur seberapa sukses organisasi itu bisa mengikuti tren yang ada di dalam lapangan. Yang kelima adalah untuk monitoring kesehatan perusahaan. Setiap perusahaan yang berjalan, maka penting untuk dilakukan penilaian secara kontinu untuk mengetahui berbagai kondisi bisnis yang ada di lapangan. Dengan KPI, maka termonitoring dengan baik sebuah kesehatan perusahaan atau organisasi. Berikutnya dilanjutkan oleh Bapak Nixon. Unsur-unsur KPI yang baik. Poin pertama, kompatibel dengan kemampuan organisasi untuk mengkomunikasikan strategi pengukuran kinerja. Nomor dua, pengukuran secara opsional terhubung dengan isu-isu strategis dalam organisasi. Tiga, bersifat kuantitatif
dan memungkinkan untuk dievaluasi secara objektif. 4. Frekuensi pemutakhiran memberi nilai manfaat bagi organisasi. 5. Indikator pada instrumen KPI bersifat variabel dapat dikuantifikasi dan dapat digunakan secara berulang-ulang. Poin 6. Memiliki manfaat untuk meningkatkan kinerja. Poin 7. Hasil berkemungkinan dapat diperbandingkan dengan hasil pada organisasi yang lain. Poin 8. Ketersediaan sumber daya dan data yang memadai. Poin 9. Validitas pengukuran yang memenuhi standar terkini. Poin 10. Biaya yang ditimbulkan oleh implementasi KPI yang tidak lebih besar dari nilai yang diperoleh oleh organisasi. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Bapak Irwandi. Sebelum menetapkan KPI, perusahaan harus melakukan perencanaan seperti menetapkan tujuan, memiliki bisnis proses yang terdefinisi dengan jelas, menetapkan ukuran kuantitatif dan kualitatif sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, kemudian mampu menyediakan sistem informasi yang akurat, konsisten, dan mudah diakses, serta memonitor setiap kondisi yang terjadi dan melakukan perubahan yang diperlukan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Next. Agar fungsi KPI dapat optimal, maka KPI harus memenuhi kaidah SMART, yakni spesifik, measurable atau terukur, achievable, realistis, dan dapat dicapai. Kemudian reliable, bisa dipercaya, serta time bound atau ada target waktunya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Pak Kokwi. Baik, terima kasih. Langkah-langkah dalam menyusun KPI. Pertama, yang paling penting adalah kita menetapkan tujuan atau sasaran organisasi yang hendak kita capai. Karena tujuan atau sasaran organisasi yang berbeda-beda, maka KPI suatu organisasi tidak dapat serta-merta diterapkan untuk organisasi lainnya. Yang kedua, kita menetapkan target strategis dari implementasi KPI. Misalnya, KPI diharapkan akan menjadi pengukuran kinerja dalam rangka penilaian kerja yang lebih objektif. Ketiga, kita menetapkan proses bisnis atau unit yang akan disusun KPI-nya. KPI yang disusun mencakup KPI untuk top management dan juga masing-masing departemen dalam organisasi tersebut. Keempat, kita menyusun item-item KPI. Item KPI yang kita susun itu mencakup pengukuran secara finansial dan non-finansial. Yang kelima, kita memonitor proses implementasi KPI dan melakukan perubahan yang diperlukan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Baik, berikut kami sampaikan contoh-contoh KPI. Dalam contoh KPI ini, KPI itu kita bagi atas 4 perspektif. Berupa 1 perspektif finansial. Misalnya, pertumbuhan penjualan di atas 10%. Yang kedua, net profit margin minimal 5,25%. Ini kita tetapkan bobotnya masing-masing. Boleh 10%, boleh 20%, sesuai dengan pertimbangan masing-masing perusahaan. Yang kedua, perspektif pelanggan, misalnya indeks kepuasan pelanggan di atas 8, keluhan pelanggan yang berkaitan dengan mutu maksimal 2 per bulan. Yang ketiga, perspektif operasional, misalnya yield produksi minimal 99%, konsumsi gas maksimal 35 MMBTU per metrik ton produksi, konsumsi listrik maksimal 110 kWh per metrik ton produksi. Yang keempat yang tidak kalah penting adalah perspektif pembelajaran. Misalnya jumlah jam training karyawan itu minimal 20 jam per karyawan per tahun. Employee turnover maksimal 5%. Demikian contohnya. Demikian presentasi kami. Saya kembalikan ke Pak Marcelino. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kokwi. Rekan-rekan semuanya, ini di penghujung acara presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Bagi yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk bertanya.